sebagai pelaku nih kok ya. Gimana kok? Kok lu tiba-tiba bisa nih gue nih pacaran beda agama? Kalau Lu mikirnya apa dulu? gua kebetulan memang pernah sama beberapa, bukan pernah, oh jadi pernah beberapa ya? Nggak pernah lah, pernah sama yang beda agama. Halo, ketemu lagi di episode yang ketiga. Kita sapa dulu nih sobat-sobat ngotak kita di rumah. Shalom, sobat ngotak. Semoga semuanya selalu, kita doain untuk selalu semuanya sehat-sehat. Yang punya usaha tetap usahanya jalan dengan lancar, yang bekerja juga semoga selalu dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat di masa krisis pandemi seperti ini. Semuanya jaga jarak, jaga kesehatan, stay at home. Pokoknya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ke mall dulu lah. Iyalah. Di mall juga kan ya, kalau mau beli apa-apa sekarang bisa online lah ya. Mau beli apa? Nggak mau duit. Kalau beli apapun udah lah. Yang penting yang paling utama adalah keselamatan. Iya, kesehatan. Apalagi udah mulai masuk musim hujan nih. Aduh, bantu doa juga ya supaya nggak banjir, gerejanya nggak bocor lagi, nggak hujan lagi. Kalau hujan ya adem-adem aja lah, jangan terlalu kencang kayak kemarin. Nggak tahu kemarin bocor lagi nggak tuh? Enggak. Puji Tuhan sudah benar. Oke, hari ini kita ketemu lagi di seri yang ke-3 atau 4 ya? 3. Judul yang ketiga ya, seri yang ketiga ya. Oke. Kali ini kita coba mau bahas sesuatu yang lebih nyerempet nih. Kali ini tema kita adalah cinta tapi beda. Ya, cinta tapi beda, cinta lagi. Kenapa sih ngebahas cinta mulu? Ini sebetulnya banyak kalau boleh dibilang banyak kontroversinya nih, yang nggak mungkin ditanyain pada saat lagi ibadah, atau nggak mungkin juga tiba-tiba lagi khotbah, oh mulai gini dong, nggak etis lah. Makanya ini kita coba mau nanya nih, cinta tapi beda, gimana Tio? Kemarin Pak Eri bilang kan yang terang harus sama terang. Oh iya, Kalau betul. ada yang hitam sama yang putih, dan anaknya belang. Sape kali. Gebrak orang kita putih. Cinta tapi beda di sini kita mau coba pembahasannya nih, mungkin cakupannya luas ya, cinta tapi beda ini. Salah satunya adalah mengenai yang kemarin sempat kita bahas di episode sebelumnya, kepercayaan. Ini bukan hal yang gimana lagi lah ya. Cinta tapi beda ini masalah mengenai misalnya saya sendiri pernah gitu ngalamin yang cinta tapi beda gitu. Dalam artian saya Kristen, yang satunya mungkin bukan, mungkin Kristen pun ya ikut-ikutan dan lain sebagainya gitu. Yang akan menjadi sulit adalah karena balik lagi seperti tahapan sebelumnya. Kalau sudah masuk dalam tahapan bucin, obsesinya pasti beda. Pasti bisa. Nanti dia pasti ikut, nanti dia pasti sama. Sebetulnya kalau untuk awalnya nih kayak kalau sudut pandang yang benar ya, kalau begitu tahu beda, itu harus apa sih sebenarnya kayak? Kalau udah tahu beda, ya jangan kita deketin lah. Jangan kita membina hubungan sama dia, jelas. Tapi dia Jangan sayang. jatuh cinta lah gimana gitu. Tapi dia sayang, dia baik, dia perhatian. Orang nggak bisa nentuin Iya. apa. Gue jangan jatuh cinta Iya. kan tiba-tiba. Satu kan kita kan sebelum episode sebelumnya kan kita bahas bahwa untuk memilih pasangan kita kan udah punya rambu-rambu, udah punya kriteria, udah punya buku penuntunnya lah, gitu. Udah ada buku petunjuknya yaitu Alkitab. Ya pokoknya di luar dari itu ya jangan kita ambil resiko, gitu. Sebenarnya itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan atau mau, tapi kalau maksain terserah, gitu. Tapi yang bikin susah adalah gini loh kayak, tapi saya suka sama dia, dia juga suka sama saya sayang sama dia, dia juga sayang sama saya. Permasalahannya kan hanya satu ya, cuma iman doang lah. Beda Intinya kan agama. Tuhannya kan sama, intinya semuanya berbuat baik. Nah, kalau gitu gimana tuh? Nggak bisa. Kalau dalam hal seperti itu, kalau seandainya semua orang punya pandangan seperti itu, kacau. Kenapa? Bahkan negara kita pun juga memutuskan kan kalau menikah pun harus beda agama, harus satu agama, nggak boleh beda agama. Bener gak? Pemerintah loh, ya negara pun juga memutuskan
mensahkan, menghendaki bahwa pernikahan itu harus satu agama, tidak boleh beda agama. Negara kita ya, berarti bisa kita katakan bahwa pacaran dalam beda agama pun juga sebenarnya jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena akan menjadi satu permasalahan kalau seandainya terjadi komitmen dua-duanya serius. Nanti beda agama, pemerintah pun sendiri tidak mengizinkan kalian beda agama. Bagaimana? Masa satu ketok palu, satu ketok jidat, ya kan nggak mungkin, ya. Sorry gitu. Ya kan? Dan juga bahwa pacaran dalam, kenapa? Pacaran itu kalau kita bilang kan merupakan satu sikap nanti sebelum pernikahan kita kan berpacaran dulu ya, pranikah atau gitu. Jadi makanya ada pacaran atau gimana. Di situ itu menentukan. Karena apa? Karena kata orang-orang dulu pacaran itu merupakan briefing sebelum pernikahan gitu. Ya, jadi test drive gitu. Bukan tes semua juga. Jadi makanya kayak ya itulah kayak belajar penjajakan gitu. Nah kalau dari situ ya kita harus, kalau misalnya udah tahu itu beda, saran saya sih ya jangan sampai jatuh hati. Deket boleh, mungkin teman it's okay. Nggak bisa lah, ntar ujung-ujungnya TTM. Ya jangan juga TTM, bahaya TTM kan ntar jadi bucin jadi kan. Coba dulu sebagai pelaku nih ya kok ya. Gimana kok? Kalau tiba-tiba bisa nih gue nih pacaran beda agama. Kalau Lu mikirnya apa dulu? Kalau gua kebetulan memang pernah sama beberapa, jadi pernah beberapa ya? Enggak pernah lah. Pernah sama yang beda agama. Ya. Tapi ketika mulai berpacaran, dia ikut gua ke gereja. Dan dia juga berkomitmen mau terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Perkara dibaptis atau enggak, menurut gue itu proses. Tapi pada saat itu yang dia lakukan adalah dia mau belajar menerima, dan gue ngeliat ngejalaninnya tulus. Mungkin memang sampai berakhirnya kenapa ya, karena mungkin bukan jalannya Tuhan lah, kan gue juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas pada saat itu pertimbangannya adalah ketika dia mau ke gereja, pergi bareng gue, ya sudah gitu. Gue anggapnya berarti oh ya dia sudah menerima gue nih, nggak hanya cuman gue tapi mau coba sepikiran dan sepaham sama gue. Kalau yang lain ada? Sampai sekarang. Terus dan sekarang masih tetap jadi anak Tuhan. Enggak, kita kalau sekarang saya nggak tahu dia masih anak Tuhan atau saya nggak tahu lah. Kan udah lama mungkin nggak kontak juga lah. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini supaya lebih aman aja. Saya punya satu pertanyaan. Ini mungkin pasti ditanyain sama semua orang. Mungkin orang penasaran. Saya juga dulu sempat penasaran ya gini. Pernah ada kasus kita beda agama nih kayak di Indonesia kita nggak boleh menikah, tapi di negara lain kita bisa menikah. Kalau misalnya saya punya duit banyak, ini kita ambil contohnya kalau saya aja deh. Misalnya saya punya duit banyak dan saya belum menikah, saya kemudian nemuin seorang wanita yang beda agama, saya menikah di luar negeri. Saya tetap percaya sama Tuhan saya, dia tetap percaya sama Tuhannya dia, kita sama-sama tidak berbuat jahat, semuanya sejalan. Pokoknya masalahnya hanya satu, karena perbedaan agama. Pertanyaannya adalah, ketika saya tetap menjalankan itu, yang Tuhan lakukan sama saya itu apa? Tetap akan ninggalin, akan cuek, atau akan hilang atau segalanya? Atau gimana sih? Yang pertama, dari sudut pandang firman Tuhan bahwa ya, itu merupakan satu kesalahan. Oke. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Itu pasti. Kenapa? Bangsa Israel ketika mengambil perempuan asing atau pasangan laki-laki yang asing ya dalam perjanjian lama, itu pasti ada konsekuensinya. Yang pasti Tuhan akan mengirimkan selalu murkanya atau kutuk atau apapun itu dengan berbagai macam cara. Ya pokoknya itu ada. Nah jadi itu yang harus kita lihat, bahwa yang kedua, ini pun bukan merupakan kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau seandainya, kalau seandainya pasangan kita yang tidak seiman atau beda agama itu, lalu dia percaya kepada kita, itu it's okay gitu. Mungkin ya lama-lama bisa bawa, kan banyak juga seperti itu. Puji Tuhan, sama juga kita memenangkan jiwa, benar kan ya?
Puji Tuhan, apalagi kalau dia mempertahankan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, apalagi menjadi saksi hidupnya. Tetapi yang jadi bahayanya itu yang menjadi satu yang bukan menjadi kehendak Tuhan, bahwa ketika pasangan itu yang beda agama itu kita ambil dan tetap hidupnya masing-masing dan Tuhannya masing-masing, itu merupakan bukan kehendak Tuhan. Itu adalah satu, dalam Alkitab itu kan ada kehendak Tuhan, ada kehendak manusia, free will gitu ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan itu adalah ketetapan bahwa kamu harus menikah terang dengan terang, ya kan, gak boleh dengan gelap. Itu kehendak Tuhan. Tuhan ditetapkan itu. Tetapi ada kehendak Tuhan yang dipaksakan oleh manusia. Seperti apa ya? Seperti tadi, orang kan jadi ya udah terserah. Kenapa Musa mengizinkan surat cerai? Karena kata firman Tuhan, karena kekerasan hati mereka. Sebenarnya dari awalnya Tuhan tidak menghendaki perceraian, tapi karena manusia itu keras hati, dia maunya begitu, ya udah. Nah, begitu pun juga dalam pilihan hidup, dalam pasangan gitu. Sebenarnya kehendak Tuhan maunya terang sama terang gitu. Kalau seandainya pun dia mau menikah, di dalam tahap pendekatan PDKT dan disebut berpacaran, di tahap itulah dia bisa memenangkan hati jiwa tadi gitu. Kalau seandainya bisa ya gitu, kalau seandainya. Tetapi kebanyakan kasus-kasus yang ada dari beberapa saya lihat gitu, kalau seandainya pacaran dengan beda agama, itu biasanya yang Kristen yang kalah, biasanya kebanyakan begitu. Apalagi kalau dia lihat juga sih, memang lihat juga kalau anak mudanya ini imannya masih abal-abal nih, ya, ke gerejanya masih semerawut asal gitu, wah itu udah pasti bisa ngilang gitu. Ya, selanjutnya misalnya seandainya sudah terjadi nih, taruh deh pada saat orang tersebut menikah dengan beda agama, dia belum sungguh-sungguh nih. Maksudnya ya ada lah mungkin kan kejadiannya, dia sudah menikah terus kemudian setelah menikah dia bertobat. Cuman kan nggak mungkin cerai dong. Nah, yang harus dilakukan itu gimana? Di satu, kalau seandainya memang udah kepalang tanggung misalnya gitu ya, Iya. udah kepalang tanggung, ya dia harus hidup dengan suami atau istrinya yang beda iman, itu harus tetap hidup dengan hidup rukun. 1 Korintus pun mengatakan demikian, harus tetap hidup rukun, doakan kata firman Tuhan gitu. Dan memang satu hal disebut kekeliruan tadi, hilaf ya, manusia hilaf gitu, memilih yang bukan pasangan hidup. Pasti di mana-mana kalau mendapatkan jodoh yang bukan seiman, pasti akan lebih banyak masalahnya. Yang seiman aja sering berantem, yang seiman aja sering bisa bercerai gitu, bisa apalagi yang tidak seiman itu, pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, terus seandainya nih kalau itu terjadi, terus yang terjadi apa sih misalnya gitu? Ketika saya berdoa, ketika saya ada masalah, Tuhan tetap buka jalan, Tuhan tetap berkatin saya atau enggak kalau saya dalam posisi seperti itu? Kalau bicara soal berkat rumah tangga, ya Tuhan bukan Tuhan yang jahat ya, kalau saya bilang gitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang Misalnya buat tutup sekalian nih, habis loh. Tuhan kita pun bukan Tuhan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang adil gitu. Yang pasti Tuhan memberikan satu koridor-koridor ketetapannya, bahwa ini loh, kalau menjadi kalau kamu memilih orang yang tidak seiman, ya yang benar-benar bukan anak Tuhan gitu, pasti akan banyak keburukan-keburukan terjadi gitu loh ya. Tetapi ada juga kasus juga yang lain gitulah, seperti kita tahu lah, seperti di dalam kitab Rut gitu, Naomi gitu kan, bahwa dia kan akhirnya dengan mertuanya juga rukun, terus dia ikut juga, menjadi katakan Allahmu adalah Allahku juga gitu ya kan, dia mau beribadah dengan Tuhan yang sama. Kadang ya, tetapi maksudnya kadang itu bisa terjadi, tetapi pada umumnya bahwa pernikahan campur itu pernikahan yang tidak dikehendaki Tuhan, itu pasti tidak dikehendaki Tuhan, karena itu sudah melawan perintah Tuhan. Ingat, melawan perintah Tuhan, dosa nggak? Ada konsekuensinya. Gimana? Yaitu Tuhan yang
menentukan. Kita manusia nggak bisa menilai pikiran kita kan. Nggak bisa nebak-nebak. Betul. Yang pasti akan ada efeknya lah. Ada Umpamanya efek sampingnya lah, side efeknya itu loh. Kayak obat. misalnya kalau dia pacaran nih, yang cewek Katolik, yang cowok Kristen, boleh nggak? Kan sama, Tuhannya sama. Oh iya, sama-sama Kristen. Iya, beda gereja lah gitu ya. Sama Kristen Protestan. Protestan. Kalau menurut saya sih kalau hal ini nggak terlalu berat kasusnya karena saya sama Kristen, tinggal dibedakan, tinggal diluruskan aja gitu. Kalau saya rasa it's okay. Karena apa? Karena satu saat kalau orang Kristen Protestan atau Katolik itu ketika berpacaran, ya itu lebih gampang untuk mengarahkan yang mungkin yang Katolik ini ke sini dibandingkan yang beda. Ada artis tuh yang misalnya kayak sebut aja Ya jangan sebut Chelsea ya misalnya. sama kan yang cewek ikut ke agama si cowoknya, cewek itu murtad. Kalau bilang saat ini gini loh ya, kita nggak bisa, kita harus tahu prinsip keselamatan. Kita nggak bisa memberikan satu judge seseorang bahwa oh gereja ini nggak selamat, jadi kita nggak boleh. Kita bukan Tuhan. Ya, Katolik kah atau Protestan kah atau karismatik kah gitu ya, semua selama gereja orang itu dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya rasa masuk surga disertai dengan perbuatan dia ya. Iman tanpa perbuatan kan nol. Kalau disertai dengan perbuatan dia sungguh-sungguh, karena di surga nanti nggak ditanya ini dari gereja mana, lo Katolik nggak ada gitu. Jadi sebenarnya tetapi yang sebenarnya jadi permasalahannya itu adalah bagaimana iman orang itu. Kalau dia imannya di Katolik itu dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu, maka ya dia berdosa. Kalau dia hanya mengakukan Maria doang gitu, gimana kan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan atau Tuhan negara, itu salah gitu. Dan hal itu yang harus diperbaiki, harus dikasih tahu sudut pandang yang benar gimana gitu. Tapi maksud saya kalau masih Katolik nggak terlalu berat dibandingkan dengan yang sama sekali nggak kenal Tuhan gitu. Itu tinggal diarahkan aja, banyak kok kayak begitu. Tetapi ya kalau bisa menurut saya juga ya, kalau bisa haruslah sama-sama yang satu aliran gitu supaya nggak ada masalah di kemudian harinya, baik masalah dalam hal pribadi ataupun yang lain-lainnya. dalam hal keimanannya, benar itu pasti. Oke, cinta tapi beda. Ini nih luas nih. Untuk masalah cinta dan beda ini banyak. Kadang ada yang namanya juga beda status. Beda status ini dalam artian mungkin ini rada melenceng sedikit ya. Mungkin dalam artian statusnya sekarang ini banyak mungkin fenomenanya nikah muda. Nikah muda namanya nikah cuman asal doang gitu kan, mungkin karena cuman hasrat nafsu dan sebagainya, mungkin tanpa pikir panjang nikah kemudian cerai. Nah yang cerai ini sekarang sebetulnya gimana sih Kak Heri? Kalau dia mau menikah lagi? Ini beda dalam artian gini loh, secara manusiawi kita semua nggak ada yang mau bercerai, kita semua tidak ada yang mau pisah. Cuman terkadang ada satu dan dua hal tiba-tiba ditinggalin lah, kita nggak bisa memilih itu gitu. Padahal kita sudah pertahankan tapi kita ditinggalin lah. Misalnya ini kita bikin contoh kasus ekstrim lah, tiba-tiba ditinggalin lah. Nah yang ditinggalinnya ini kan juga manusia biasa gitu, yang punya rasa, punya hati gitu kan, masih punya kepengen untuk seperti orang-orang normal lainnya gitu. Sementara yang ninggalinnya kita nggak tahu nih masih hidup atau mudah-mudahan udah mati gitu kan. Nah terus dianya ini harus gimana gitu kalau dia tiba-tiba jatuh cinta lagi dengan orang lain yang statusnya itu masih status single lah misalnya. Cuman dianya ini tanah sengketa nih itu kan nih. Itu gimana tuh ya? Ini kan beda nih, berbeda di sini adalah beda status. Oke. Jadi pernikahan ini bahwa kalau dilihat pernikahan itu ada banyak jenisnya. Maksudnya terjadi pernikahan itu gara-gara apa aja itu ada beberapa alasan. Yang pertama ya orang menikah karena tadi status sosial, mungkin dijodohkan ya, karena orang tuanya satu
ya punya utang sama orang tuanya yang lain. Di sini berbayar. Yang kedua, kawin politik, ya memperbesar saham. bisa, itu bisa. Ya, yang ketiga, ya kan karena apa? Karena yang tadi juga bahwa ya mungkin menikah bisa jadi karena sudah NDA dulu. Ya, sudah halim duluan ya. Gitu. Siapa yang disebutkan? Udah hamil duluan. Atau juga yang keempat, menikah karena memang itu kehendak Tuhan, memang dia sama-sama saling cinta. Gitu. Itu jadi ada beberapa macam alasan lah kenapa pernikahan itu terjadi. Ya, atau bisa juga karena nikah karena kasihan, itu juga ada. Begitu kan? Bukan karena cinta. Terus? Jadi pada saat itu saya kasih contoh itu adalah itu pernikahan yang dasarnya itu salah. Tapi selain yang kehendak Tuhan ya, selain kehendak Tuhan itu semuanya itu dasar-dasar pernikahan yang salah, yang bisa mengakibatkan nanti perceraian. Sebenarnya kalau bisa bahas perceraian nanti kita bahas episode selanjutnya. Ini hanya nyerempet-nyerempet dikit lah. Karena kan cinta nih. Ya, nyerempet dikit. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa di dalam sebuah pernikahan, makanya tahap berpacaran itu harus serius gitu. Makanya Emang boleh pacaran kalau kan pacaran adalah pranikah, maksudnya seperti tadi ya apa? Ya. Di episode sebelumnya lah. Ya kalau kita bilang briefing lah ya, Ya. gitu. Bagi PKL pernikahan. Penjajakan. Pernikahan berpacaran itu boleh setelah dia umurnya cukup. Makanya saya bilang kepada jemaat di sini, kalau masih sekolah jangan berpacaran. Kalau berpacaran yang masih sekolah saya doakan putus gitu. Kenapa? Karena banyak kerugiannya kalau masih sekolah itu berpacaran. Yang banyak keganggunya. Modal aja belum kuat pacaran. Iya, modal minjem. Modal goceng ya kan, cuman di cowok ya, di pinggir kali ya kan, model cireng, aqua, bola malari ya, nggak mau lah demam berdarah. Autan sama Promat. Iya, jangan ya anak muda ya. Nah, jadi ketika di dalam tahap berpacaran itu perlu carilah yang benar-benar kalau memang dia serius. Gitu. Jadi makanya pacaran itu adalah untuk orang yang benar-benar sebenarnya serius cari pasangan. Jadi pacaran itu bukan buat main, cinta monyet itu istilah yang buat main-main itu jangan gitu. Makanya kenapa pacaran itu harus dengan umur yang pas. Kalau bisa pacaran sekali untuk selamanya, nikah jadi itu lebih baik dibandingkan pacaran ganti. Yang cowok sih mungkin apa, yang cewek ya kesian gitu kan, jadi piala bergilir gitu. Jadi kalau pacaran itu kalau bisa benar-benar punya tujuan loh, aku mau pacaran memang kalau gue pilih dia, gue mau dia jadi istri gue atau suami gue, itu adalah hal yang baik. Dan ketika memilih menjadi pacaran, ketika kita pacaran itu kita memilih orang itu dan benar bibit bobot bebeknya itu harus jelas gitu, baik kerohaniannya ya kan, imannya, baik statusnya, keluarganya, baik kehidupannya, kepribadiannya, kita harus tahu semuanya itu sehingga jangan ada penyesalan di kemudian hari. Dan itu yang penting, karena apa? Karena beda sedikit aja, kadang-kadang kita beda pandangan aja nih, itu bisa ribut besar. Ya, dalam berpacaran aja pun, coba dah yang kamu pernah pacaran juga kan? Pasti pernah dijambak lagi naik motor, diem gak lu? Digampar ya belakang pak ya kan? Itu kan lagi gak enak. Atau bilang, turunin gua gak? Kadang-kala apa? Kadang-kadang salah lagi ya. Kadang-kadang itu beda pendapat doang ya. Kadang-kadang itu bisa, itu beda pendapat loh. Apalagi udah beda iman, beda status juga, beda banyak segala macam. Saya rasa itu bisa tambah besar kemungkinan untuk bercerai gitu loh. Jadi ya dan sekarang kalau yang udah tanggung gimana jadi? Kalau yang tanggung ya tetap pertahankan, mau diapain lagi, karena kalau jadi gini loh, saya percaya orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang tahu firman, dia tidak akan melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan.
Nih, Pak Heri. Yang percaya dia, jadi ingat ya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang dia tahu firman Tuhan, dia pasti tidak akan pernah keluar dari jalur firman Tuhan. Dengan lain kata, udah tahu salah, jangan ambil istri atau suami dari ibaratnya orang asing lah, bahasa Alkitab gitu ya. Udah tahu beda iman, udah tahu jangan ambil. Kecuali kalau dia anak Kristen yang setengah-setengah, yang banyak kompromi, saya rasa itu. Tapi kalau seandainya dia tahu firman kebenaran, tidak akan pernah melakukan itu. Saya jamin. Gitu. Kenapa? Karena kita saya bisa katakan orang-orang Kristen yang sekarang ini yang mendapatkan pasangannya yang bukan anak Tuhan, maaf ya, bukan saya menghakimi, dia tidak tahu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu secara utuh dalam pernikahan. Kemarin kan dari nonton film kan, judulnya Cinta Tak Berbeda nih. Kan ada dua orang, cewek dan cowok beda agama nih. Si cowoknya agama lain, ceweknya Kristen. Terus dipisahin kan sama orang tuanya. Si cowoknya yang bukan agama Kristennya ngomong, tante sendiri nggak tahu kan ya, di ajaran kita ada yang namanya apa yang sudah bersatu dengan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia. Nah itu dia ngomong kayak gitu, benar atau salah? Omongannya benar, tapi tindakannya salah. Iyalah, omongannya benar, tindakannya salah. Nggak tahu itu, dia kata begini, sama juga, maaf kata ya, udah tahu itu kotoran, ya kan, udah tetap colek juga, ya kan, kotoran jelek, boleh nggak? Boleh, tapi udah colek, udah pengen lagi. Omongannya benar nggak? Benar, kotoran bau, ya kan. Ini kan udah dipersatukan sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak mempersatukan nggak jadi. Kembali lagi, itu berarti orang itu tidak mengerti, ya kan, hukum-hukum pernikahan di dalam orang Kristen. Bahkan saya yakin orang seberang pun, saudara kita di sana pun juga, apalagi mereka pun punya, mereka itu megang hukum itu nggak beda, dengan kata hampir sama dengan hukum dalam perjanjian lama. Dalam soal pernikahan itu harus sama, sebenarnya itu sama semuanya, benar. Berarti mungkin asumsinya mereka menikah pun sebetulnya nyolong-nyolong atau kawin lari tanpa restu. Makanya hal itu terjadi. Kemudian ketika hal itu terjadi, coba ada pembenaran dengan kata-kata seperti itu. Makanya itu yang dibilang omongannya benar tapi tindakannya salah. Kenapa nih ya? Saya kurang setuju kata Richard tadi. Kalau seandainya dia punya uang, karena punya uang dia nikah di luar negeri, ya kan? Itu sama juga berarti dia, saya bilang ya, dia parah. Dia berarti sama juga bisa menjual hukum atau perintah Tuhan itu dengan uang. Tapi kalau di luar negeri kenapa boleh? Itu pendeta yang memberkatin atau? Sebenarnya di luar negeri itu bolehnya itu karena itu dari negara. Tapi kalau dari hukum, dari kebenaran firman Tuhan itu nggak boleh. Itu diberkatin atau enggak? Kalau misalnya kalau nikah di luar negeri, Yang berkati, pasti pendeta itu berkati itu dosa, nggak boleh, salah. Sebetulnya mungkin boleh diluruskannya gini ya, aturan di Indonesia itu tidak boleh, aturan di luar negeri secara negara boleh. Di Indonesia secara negara tidak boleh. Sama halnya nggak ada bedanya dengan di Indonesia ketika mungkin ada pernikahan seperti yang pertanyaan saya tadi, suaminya nggak mati, sama-sama cerai, kemudian nikah lagi. Secara alkitabiah tidak boleh, tapi ada nggak pendeta yang memberkati pernikahan? Ada. Jadi boleh dibilang mungkin itu oknum kali ya kayak. Kalau secara benar atau salah, itu salah. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu yang sudah tertulis dalam Alkitab. Itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kehendak Tuhan itu, tetapi di luar dari itu adalah kehendak manusia yang memaksakan diri. Ya, seperti perceraian. Kenapa Musa tetap keluarkan surat cerai? Padahal boleh bercerai, di ketetapan Tuhan itu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia. Ya udah, bohwat gua, ya kan? Udah cerai sama lo, gitu kan? Ibaratnya udah lo kalau kalian bisa bodoh amat itu sama Tuhan. Nah, seperti itu. Sebenarnya direstui enggak? Diinginkan Tuhan enggak? Karena apa? Karena manusia ini mau sendiri. Begitu juga pernikahan. Tuhan udah bilang jelas, nggak boleh. Lu mau nikah terserah lu dah. Itu hubungan sama Tuhan, nanti urusan sama Tuhan, gitu aja. Gitu. Itu simpel sebenarnya ya, entah berantah gimana ya pasti ada efeknya lah. Orang yang menikah beda agama apa gimana, beda status, beda apapun juga, beda tujuan pun juga
pasti nggak enak lah dalam rumah tangga. Berarti sebetulnya kendalanya hanya di hati lah ya, perasaan lah ya, kalau masalah seperti itu ya. Harus pilih yang benar gitu, nggak bisa kita wah dia mentang-mentang ganteng, dia cantik, dia baik, wah kayaknya ini jodoh gua, pilihan gua nih. Belum tentu, padahal apalagi kita tahu bahwa dia beda agama sama kita, beda iman, begitu beda juga dalam segala sesuatu, kita maksain, itu namanya bodoh, itu namanya bunuh diri ya. Banyak orang seperti itu akhirnya pernikahannya berantakan. Banyak orang menikah hanya karena kejar kekayaan, gimana akhirnya apa? Pernikahannya hancur, dia jadi kayak pembantu lah, dia disiksa lah, dia di mana-mana, mau apapun. Banyak ya seperti itu. Kan lebih baik menangis di hotel daripada di kolam binatang. Itu merupakan perasaan yang paling tersiksa. Kalau dibilang cinta atau duit, kalau Jadi- kita pilih cinta nanti kita nangisnya di kolam binatang. Kalau pilih duit kita nangisnya di hotel. Jadi lebih baik hidup sengsara Tapi banyak duit. tapi banyak duit. Gitu. Sedangkan nangisnya bisa dibayar. Namanya bicara hati ya, kalau nama bicara belahan jiwa ya, jantung hati gitu. Pasangan hidup itu nggak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa. Karena saya banyak mendapati orang-orang yang maaf nih, benar ini fakta. Saya mengatakan bahwa banyak orang-orang yang ditinggal oleh istrinya atau suaminya itu jadi stres, jadi hidupnya berubah, langsung drop, semuanya banyak itu membuktikan. Bahkan dia punya uang, bahkan dia punya segalanya, dikatakan kecukupannya mungkin melimpah mewah, tetapi ketika ditinggal oleh pasangan hidupnya itu nggak berarti buat dia. Itu banyak, dan hanya orang-orang yang punya pikiran salah kali, koslet kali ya, kalau bisa diukur dengan uang gitu ya. Saya rasa itu Mungkin kalau boleh ngasih ini pandangannya, kalau saya ngelihatnya memang semuanya butuh materi gitu kan. Semuanya ketika lu ngelihatnya kalau lagi duit banyak hidupnya bahagia gitu. Cuman kalau saya tetap prinsipnya, saya ngelihatnya ketika dua-duanya sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin dia nggak berlimpah materi gitu. Mungkin dia nggak kaya-kaya banget, tapi yang pasti dia nggak pernah kurang. Yang pasti dia selalu cukup gitu. Karena saya belum pernah ngeliat yang hidupnya sungguh-sungguh, dua-duanya benar, percaya sama Tuhan, tinggal di kolong jembatan gitu, atau ngemis di kolong jembatan gitu. Mungkin saya belum pernah ngeliat itu gitu. Yang ada adalah ketika anak Tuhan yang sungguh-sungguh, rata-rata sih diberkatin sih. Jadi kalau boleh bilang ya mungkin jangan terlalu maksain nyari yang kaya juga dan sebagainya. Cuman yang paling utama tolak ukurnya, tapi sebenarnya adalah yang penting cinta sama Tuhan dulu, percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semuanya itu akan ditambahkan ya. Nih, ketika seseorang milih pacar yang kaya, udah tahu beda agama, beda iman gitu ya, saya sebut beda iman aja ya, beda iman, maka ketika dia menikah, kekayaan itu bisa ludes, bisa hancur, bisa hilang sekejap kalau Tuhan nggak kehendaki ya, kalau Tuhan marah. Tetapi saya percaya sekalipun dia nggak punya apa-apa, tetapi dia memiliki iman yang sama, pasangannya seiman gitu ya, takut akan Tuhan sungguh-sungguh, walaupun dari nol, saya percaya Tuhan bisa berkati rumah tangga itu. Melimpah, benar, bisa, nggak ada yang mustahil. Sekalipun mungkin nggak melimpah kayak orang kaya banget, tetapi setidaknya tercukupkan semuanya. Saya yakin itu, firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Dan itu saya lihat kok banyak kok gitu, dibandingkan dengan motivasi yang lain gitu, hanya karena uang, hanya karena ketampanan atau kecantikan, hanya karena apapun tujuan motivasi yang salah, pasti nggak bahagia. Karena saya mendapatkan satu pengalaman, ini kenyataan, bahwa pengalaman yang benar-benar menjadi pembelajaran buat anak-anak Tuhan. Saya mendapatkan ini teman yang pernah saya bilang juga di gereja, bahwa ini saya mendapatkan bahwa saya punya teman gitu ya, jangan sebut nama ya. Saya punya teman, lalu dia punya anak gitu. Anaknya perempuan, seorang pelayan Tuhan, rajin doa paginya, rajin ngajar, jadi guru sekolah minggu, bahkan jadi ketuanya, bahkan banyak sekali pelayan-pelayanan. Tapi dia memilih cowok yang ganteng karena plus kaya dan beda iman.
sudah dikasih tahu sama hamba Tuhan apa gimana, ya dia tetap, itulah kesalahan, ya. Jadi bahwa memang firman Tuhan cinta itu buta, kata apa, cinta itu kuat seperti maut gitu tuh, ya udah dibutakan matanya gitu. Kalau lagu bilang cinta itu buta gitu ya. Nah itu apa yang terjadi, bahwa pernikahan dia tidak ada kedamaian. Setiap kali ke gereja dia dipukul sama suaminya, setiap ke gereja dipukul suaminya, kaya banyak duit, tetapi setiap kali ke gereja dipukul, akhirnya dia nggak bisa ke gereja lagi. Berarti ini prinsipnya biar bonyok, yang penting nangisnya di hotel ya, Iya. biar bonyok ya. Seperti kamu bilang, biar bonyok nangisnya di hotel. Nah, Bisa dia di- salah. Seharusnya waktu dia punya uang dia belajar bela diri. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah gini nih Gary, yang sempat terlintas adalah ketika dia sungguh-sungguh nih, ketika ini kita ambil contoh sama ini aja deh ya, ketika dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan dia percaya dan dia pelayanan full, pokoknya sungguh-sungguh sama Tuhan deh, dia semuanya hanya sama Tuhan. Kok ini bisa terjadi? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bukannya Tuhan Yudas saja bisa. bukannya Tuhan lindungin dan Tuhan selalu sertain jalannya. Ingat, manusia kena bebas seperti tadi. Oke. Ya, Yudas saja bisa mengkhianati Tuhan. Kenapa nggak bisa? Ya apalagi dia manusia biasa, pelayan Tuhan. Kisah biasa. Yudas. Iya. Ya, Yudas rasulnya Tuhan loh. Ya, rasulnya murid Tuhan Yesus, rasul itu loh. Ya, siapa lagi gurunya Tuhan Yesus? Benar nggak? Pengajarnya Tuhan Yesus, pendetanya Tuhan Yesus, siapa lagi? Kurang komplit apa Yudas? Tapi kenapa bisa jatuh dia dalam Nah, ini dosa? pertanyaannya, kenapa bisa kayak padahal udah sungguh-sungguh? Karena takaran, ya, orang yang melayani belum tentu dia mengerti firman Tuhan yang paling dalam. Atau kedua, orang yang melayani Tuhan itu belum benar-benar sampai dia mengerti bahwa mana yang baik, mana yang benar. Makanya jadi seorang pelayan Tuhan itu apa ya, kalau saya bilang sekarang itu perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sangat perlu. Kenapa bisa ya? Kenapa? Karena dia beri kesempatan kepada iblis. Dia membuka celah. Ya, dia mengikuti kehendak dia saja. Ya, pokoknya banyak hal gitu. Kenapa seorang pendeta juga bisa jatuh dalam dosa? Kenapa? Dia kan seorang pendeta juga, kan bertanya sama. Ya kenapa? Karena dia lebih besar. Ya kan, manusia itu ada lemahnya. Ya kan, gak selalu imannya top level. Mungkin lagi turun atau lagi bagaimana, iblis masuk. Ya, tetapi saya percayalah, selama orang Kristen atau seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia punya prinsip takut akan Tuhan saja, itu sudah modal utama untuk membentengi diri dari serangan iblis. Belajar untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi ketika kita lemah, jadi pikiran kita kemana-mana. Ketika kita lagi down, kita pasti manusia pernah lemah, kita langsung ingat kembali, oh ya, saya harus perbaiki diri. Jadi seorang pelayan Tuhan yang melayani mimbar, melayani apa itu jangan kita bilang, wah dia hebat ya, tidak. Dia pun manusia biasa yang pasti ada kelemahannya. Nah disitulah gimana kata firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan itu bukan satu hal yang besar, tapi celah, peluang kecil. Ini bagus nih kata-katanya. Ya, karena peluang kecil, kesempatan itu bukannya batu besar, ya untuk kita, tapi itu hal yang kecil dan membuat orang itu bisa hancur, bisa jatuh. Nah, iblis bekerja itu bukan dari hal-hal yang besar. Iblis itu bekerja dari hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia. Celah yang dicari. Celah yang tidak kita, tanpa kita sadari, itu sudah membuka celah. Itulah kenapa banyak hamba Tuhan jatuh, banyak para pelayan jatuh, karena itu, karena dibuka celah. Jadi nggak usah heran begitu. Semuanya selama ada celah, membuka celah, pelayan Tuhan, dia mau naik turun mimbar kayak, mau naik turun kemana kayak, ya kan, dia mau undang khotbah di mana-mana, di mungkin sampai khotbah di pinggir sorga gitu, terserahlah gitu, selama dia Di sorga di mana? Kalau dengan turun sorga bahaya. dia pulang. Tapi selama dia memang masih manusia, pasti selama kita masih darah dan daging, ya itu pasti masih ada hati-hatilah, kita waspadalah. Kita bukan manusia sempurna, bukan super. Pelayan Tuhan itu bukan super, makanya perlu hidup terus di dalam firman Tuhan. Kata Alkitab, berjaga-jagalah.
Sebab lawan iblis itu seperti singa yang mengaum mengelilingi kita, ya kan? Nah, Itu hati-hati, jangan ada celah lah. oke, kalau gitu berarti yang saya dapat secara pribadi malam hari ini adalah masih siang sih, masih pagi. Ketika sudah tahu beda, ya sudahlah gitu. Jadi kan yang kedua pun yang saya dapat adalah ketika kita jadi pelayan Tuhan, ketika kita sudah melayani Tuhan, bukan berarti kita sudah dapat jaminan bebas dari dosa dan cobaan maupun ujian. Yang harus tetap dilakukan adalah apapun itu berpegang terus sama prinsip firman Tuhan, tetap takut sama Tuhan. Maka dari situ kita bisa menentukan jalan mana yang harus dipilih, atau bahkan bisa menentukan pasangan ini yang benar atau tidak ya. Oke, terima kasih Kak Eri untuk waktunya. Mungkin pertanyaannya masih banyak nih, pembahasannya masih panjang Boleh sebetulnya. di komen Boleh. Ya. Penasarannya masih banyak. Kita akan bikin satu sesi atau satu part nanti khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masih penasaran sama beberapa episode kita yang sebelumnya sudah pembahasan kita. Ada Q&A. Ya, saya akan bikin satu part khusus untuk menjawab Q&A ketika Q&A-nya sudah sesuai ya. Jadi part itu nanti akan kita campur semua Q&A dan penasaran kalian yang masih mau bertanya, boleh. Cuman kalau masih mau bertanya, cuman takut namanya nggak mau dicantumkan, boleh japri ke kita masing-masing. Kita nggak akan pernah sebut namanya. Kita nggak akan pernah sebut siapapun itu, kecuali itu tadi dari inisial LITA lah, karena itu pertanyaannya kan umum dan general lah. Oke, terima kasih untuk semuanya, sobat ngotak dimanapun kalian berada. Sekali lagi kita berdoa supaya kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap Tuhan berkati dalam segala apapun yang kalian berbuat, tetap Tuhan buat semua itu jadi berhasil. Oke, terima kasih, tetap sehat semuanya. Salam buat sobat ngotak, Tuhan berkati, God bless.